Orang tua itu berkata dengan marah, "Kamu jangan bicara omong kosong di sini. Kamu masih sangat muda. Aku menyarankan kamu untuk mengumpulkan moralmu." Tama Renza melambaikan tangannya, "Aku tidak mengolok-olokmu, aku mengatakan yang sebenarnya." Setelah itu, Tama Renza bertanya padanya, "Apa kamu tahu golongan darahmu?" "Aku." Orang tua itu berseru, "Aku tipe AB." Tama Renza bertanya lagi, "Di mana istrimu?" Orang tua itu berkata, "Istriku adalah tipe O." "Apa yang salah? Apa yang ingin kamu katakan?" Tama Renza bertanya lagi, "Lalu apakah kamu tahu golongan darah salah satu dari 6 anakmu?" Orang tua itu melanjutkan, "Anak tertua saya juga AB. Mengikuti aku, ada apa?" Kali ini, sebelum Tama Renza berbicara, Erik di samping berkata dengan ekspresi terkejut, "Istrimu bergolongan darah O, kamu bergolongan darah AB, dan putra sulungmu juga bergolongan darah AB?" "Iya." Orang tua itu mendengus dingin, "Golongan darahnya sama dengan darahku, itu pasti darahku sendiri." Erik Hartono berkata dengan malu-malu, "Ini dari hukum genetika golongan darah ilmiah, orang dengan golongan darah AB dan O hanya akan melahirkan darah bergolongan darah A atau darah bergolongan darah B, tidak mungkin melahirkan golongan darah O darah atau darah AB." Orang tua Peramal tidak menyangka bahwa Erik, seorang pria paruh baya yang lembut, akan datang untuk bernyanyi menentangnya, dan segera berkata dengan sedikit kesal dan marah, "Kamu tidak sedang membicarakan sains denganku, dan apa itu ilmu? Kamu harus memiliki akal sehat dasar, bukan?" Naga ini melahirkan naga dan burung phoenix, dan tikus melahirkan cindil. Aku memiliki golongan darah AB dan melahirkan seorang anak laki-laki dengan golongan darah AB. Itu dibenarkan? Apakah ada masalah? Erik Hartono berkata tanpa daya, "Pak Tua, kamu benar-benar harus percaya pada sains. Meskipun aku tidak belajar kedokteran dan biologi, aku juga seorang profesor universitas. Akal sehat dasar ini masih ada." Ketika lelaki tua itu mendengar Erik Hartono berkata bahwa dia adalah seorang profesor universitas, dia tiba-tiba panik. Dia tidak menganggap Erik Hartono tampak seperti pembohong, jadi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, tanpa sadar dia bertanya, "Karena kamu seorang profesor, dapatkah kamu menjelaskan kepadaku mengapa anakku tidak bisa bergolongan darah AB?" Erik Hartono berkata dengan serius, "Jika kamu benar-benar berbicara tentang prinsip ini, sebenarnya tidak jelas dalam beberapa kata, tetapi kamu dapat memeriksanya secara online." Orang tua itu buru-buru mengeluarkan handphone merek berbeda dengan layar yang besar, dan menghabiskan waktu lama untuk menulis dan menggambar dengan serius, lalu melihat ekspresinya tiba-tiba kusam. Dia menemukan hasil yang relevan. Di internet, semua klaim sama dengan klaim Erik Hartono. Orang tua dengan golongan darah AB dan O hanya bisa melahirkan dengan golongan darah A, atau anak dengan golongan darah B, tidak pernah melahirkan darah golongan O dan AB. Ini juga berarti bahwa putra tertuanya sama sekali bukan miliknya. Memikirkan hal ini, dia hampir mengeluarkan seteguk darah tua. Segera, dia mengangkat telepon dengan panik, memanggil putra kedua, dan bertanya langsung, "Anakku, apakah kamu tahu apa golongan darahmu?" Putra keduanya berkata dengan heran, "Aku ingat itu tipe O, sama seperti ibuku." Tipe O. Orang tua itu segera merasa seperti disambar petir, dan berseru, "Apakah kamu yakin? Apakah kamu salah mengingatnya?" "Betul sekali." Anak kedua berkata, "Mengapa kamu tidak percaya? Saat aku mencuri kabel itu terakhir kali dan membiarkan orang tertangkap, tes golongan darah yang dilakukan oleh penjara sebelum menjalani hukumanmu harus terdaftar di file." Mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi gelap. Ini adalah tragedi yang mengerikan. Anak tertuanya bukan miliknya, dan anak yang kedua juga bukan. Pada saat yang sama ketika dia pingsan, dia memikirkan putra bungsunya dan tidak bisa tidak menelepon lagi. Begitu pihak lain terhubung, dia bertanya, "Anakku,
tahukah kamu apa golongan darahmu? Putra bungsu bertanya dengan heran, "Ayah, apa kamu menelepon hanya untuk bertanya itu?" "Aku di dalam taksi. Baru-baru ini, aku tidak diizinkan mengemudi dan melakukan panggilan telepon. Kamera ada di mana-mana." Orang tua itu berseru, "Cepat beritahu aku." Anak bungsu bertanya dengan tidak bisa dimengerti, "Ayah, mengapa kamu menelepon untuk menanyakan hal ini?" Orang tua itu memarahi, "Mengapa kamu berbicara omong kosong? Bisakah kamu menjawab apa yang aku tanyakan?" Putra bungsu buru-buru berkata, "Oke, aku bergolongan darah AB, kan sama denganmu? Aku mewarisinya darimu." Orang tua itu cemas dan hampir jatuh ke tanah. Putra bungsu berkata pada saat ini, "Ayah, guru dari sekolah Ascendas menelepon dan berkata bahwa anak beruang ini tidak dapat mengikuti nilainya di semua mata pelajaran. Dia meminta aku untuk melapor kepadanya untuk kursus pelatihan. Aku baru saja menghitungnya. Biaya pendaftaran saja lebih dari 3 juta. Bisakah kamu memberikannya padaku?" Orang tua itu mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku akan memberikan kaki neneknya." Setelah selesai berbicara, dia membanting telepon ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping, lalu menangis. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tidak ada satupun dari ketiga putranya yang benar-benar miliknya. Dia tidak bisa menahan wajahnya yang kesakitan. "Aku, kejahatan apa yang aku lakukan? Aku, sepanjang hidupku habis untuk membesarkan putra dan cucu bagi orang lain." Setelah berbicara, dia benar-benar pingsan dan tiba-tiba terbaring di tanah, menangis dengan keras. Erik Hartono juga tercengang. Dia selalu berpikir bahwa Tama Renza sengaja marah pada lelaki tua itu, tetapi dia tidak menyangka Tama Renza akan menjadi pengungkap. Dia buru-buru bertanya pada Tama Renza, "Tama, ini, apa yang terjadi?" Tama Renza mengangkat bahu tanpa daya, "Begitulah adanya." Dilihat dari wajah dan heksagramnya, dia seharusnya tidak memiliki seorang putra. Pada akhirnya, dia punya 3 lagi. Itu jelas salah, tapi kasusnya sudah terpecahkan sekarang, dia benar-benar tidak punya anak. Erik Hartono tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah begitu akurat untuk melihat kebenaran? Bukankah ini luar biasa?" Tama Renza berdiri, dan sambil menarik Erik Hartono ke kejauhan, dia berbisik, "Paman, aku sebenarnya sengaja menggodanya sekarang. Aku tidak menyangka mulut gagakku benar." "Ah," Erik Hartono berkata dengan tercengang, bisakah ini juga dikatakan?" Tama Renza tersenyum dan berkata, "Apakah kucing buta itu menabrak tikus mati? Apa yang tidak mungkin di dunia ini?" Erik Hartono bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu katakan tentang hal-hal sulit di musim gugur?" Tama Renza melambaikan tangannya, "Itu semua bohong, jadi jangan khawatir tentang itu sama sekali." Erik Hartono menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia juga menemukan bahwa peramal tua itu memang benar-benar bodoh. Oleh karena itu, ketegangan di hatinya langsung banyak berkurang. Tama Renza teringat heksagram yang baru saja dibuatnya, dan berkata kepada Erik Hartono, "Paman, jika kamu punya waktu di sore hari, lebih perhatikan berita tentang situasi di Suriah. Melba bergabung dengan pasukan pemerintah dalam operasi militer, jadi saya yakin keselamatan mereka juga terjamin. Jika ada kecelakaan, harus ada beberapa petunjuk yang relevan di berita." Erik Hartono mengangguk setuju dan berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, jadi aku akan lebih memperhatikan berita. Aku memiliki beberapa teman baik di media, dan mereka dapat berbicara dengan baik di perusahaan media besar. Beberapa media besar harus memiliki koresponden perang dan jaringan berita. Aku membiarkan mereka membantuku memperhatikan informasi tangan pertama." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.